warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri dari kelas 10 PPL 1. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang terdiri dari hardware, software, firmware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai yang diharapkan. Dan tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi. Yang disebut dengan hubungan antar elemen sistem komputer adalah semua elemen berhubungan dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari sistem komputer. Sistem komputer memiliki peran yang sangat vital bagi berlangsungnya penggunaan komputer. Oleh karena itu, penting juga bagi kamu untuk mengetahui fungsi sistem komputer. Dengan mengetahui fungsi sistem komputer, maka kamu akan tahu betapa pentingnya keberadaan sistem komputer ini. Berikut ini fungsi dari sistem komputer. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses data, yang ketiga ada menghasilkan data, dan yang keempat ada menyimpan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen pada sistem komputer. Sistem komputer sendiri memiliki berbagai komponen utama yang sangat penting keberadaannya demi berjalannya sistem komputer yang baik. Tanpa keberadaan salah satu komponen utama itu, tentu saja sistem komputer tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, kamu juga perlu mengetahui komponen utama apa saja yang harus dimiliki suatu sistem komputer agar suatu sistem komputer dapat terwujud. Elemen utama pada sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari hardware, firmware, dan software. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai firmware atau user. Firmware atau biasa kita sebut perangkat otak adalah manusia atau pengguna komputer itu sendiri. Jadi firmware itu adalah kita sendiri. Contohnya, ketika kamu menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kamu yang menjadi pengguna komputer itu sendiri dan menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Dan contohnya lagi adalah saat kamu mengetik di Microsoft Word atau menggunakan atau mungkin bermain game, maka kamu menjadi firmware dari komputer tersebut. Maka dari itu, firmware secara sederhana bisa kita sebut sebagai pengguna komputer tersebut. Firmware menjadi sangat penting karena tentu saja komputer tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras, adalah perangkat yang memiliki wujud fisik. Perangkat ini adalah berbagai benda komputer yang Anda gunakan, misalnya monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komputer tersebut merupakan bagian dari elemen hardware komputer. Hardware pada sistem komputer juga terdiri dari beberapa unit komponen, yaitu CPU, input unit, output unit, dan storage unit. Yang pertama ada CPU, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol semua perangkat internal ataupun eksternal yang terhubung pada komputer. Jadi bisa dikatakan perangkat ini merupakan otak dari komputer. CPU akan melakukan komunikasi dengan komponen input, output, dan storage untuk melaksanakan data atau perintah yang dimasukkan. Contoh dari gambar CPU saya letakkan pada samping teks. Yang kedua ada input device, adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, graphics tablet, scanner, dan microphone. Nah, ini benda-bendanya juga saya letakkan pada samping teks. Ketiga ada output unit. Output device adalah perangkat keras komputer yang mempunyai fungsi untuk menampilkan informasi atau data yang merupakan hasil dari pemrosesan di sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa hard copy, soft copy, gambar, suara, atau berupa video. Contohnya antara lain adalah monitor, printer, dan speaker. Nah, ini saya letakkan juga bendanya di samping teks. Nah, di sini ada stored unit, instruksi yang telah dimasukkan pada sistem komputer melalui input unit selanjutnya akan disimpan di unit store sebelum benar-benar mengalami pemrosesan. Begitu juga dengan hasil dari data yang telah selesai diproses. Data tersebut terlebih dahulu disimpan pada stored unit sebelum dipindahkan pada output unit. Stored unit terbagi menjadi 2, yaitu internal store dan external store. Yang ketiga ada software. Software sendiri juga dikenal sebagai perangkat lunak. Jadi software dan hardware itu berbeda. Hardware itu perangkat keras dan software itu perangkat lunak. Disebut perangkat lunak karena tidak seperti hardware, software tidak memiliki bentuk fisik. Bisa dikatakan software adalah perangkat yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dipahami komputer.
Software dapat dibedakan menjadi beberapa macam jenis kategori, misalnya seperti sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan language program. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan komputer, program dasar komputer yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Bisa juga dikatakan sistem operasi adalah perangkat lunak yang memiliki tugas untuk melakukan kontrol perangkat keras yang memungkinkan terjadinya interaksi antara perangkat keras dengan jenis software yang lain. Nah, contoh dari sistem operasi komputer itu misalnya Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi adalah kategori software yang dipakai untuk membantu pekerjaan pengguna komputer untuk mengolah berbagai macam data. Jadi program aplikasi ini sangat berguna bagi kita semua ya. Perangkat lunak umumnya diinstal sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer tersebut. Contohnya ada Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, dan Photoshop. Selanjutnya ada program tambahan. Program tambahan atau software adalah software yang mempunyai fungsi untuk menjaga dan melindungi sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan hardware. Contohnya antara lain data recovery, disk defragmenter, skin server, backup, antivirus. Dan yang terakhir ada language program. Language program adalah bahasa yang dipakai oleh pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Ini bahasa untuk ngoding. Bisa juga dikatakan sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Contohnya itu bahasa pengamalannya antara lain ada PHP, terus Java, Python, terus C++. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.